Muhammad Badar Nasution Esos uang berlipat tersedia Pak. Pak ya. Durasi tidak akan batasi Pak. Ayo Pak ya. Mulai pukul 21.51 bersama waktu sana. Kita geser. Ini geser. Geser. Udah Pak. Dengan Yes. Coba anak-anak kami, cuman anak udah habis kuenya nak. Sekarang giliran Ustaz. Kalau selama Ustaz ceramah, maka anak-anak nggak boleh ribut. Bisa tertib nak? Betul lah. Siapa yang ribut selama Ustaz ceramah, Ustaz mendoakan dia nggak naik kelas 4 kali. Amin. Apalagi sah dia sudah sah itu. Dengarkan kamu ya nak ya. Siapa yang ribut pada saat Ustaz ceramah, Ustaz doakan nggak naik kelas dia 4 kali. Nggak naik kelas, amin. Ya Allah ya Tuhan. Bapak Ibu yang saya muliakan, jam kita menunjukkan jam 10 kurang 9. Itu artinya ini udah agak larut malam sedikit. Biasanya kalau mendengarkan ceramah semakin malam semakin ngantuk. Kalau mendengarkan artis semakin malam semakin sodap. Nah, makanya mudah-mudahan kita pun gak lama-lama kali ceramah. Paling 15 menit udahlah, jangan lama-lama lagi. Cocok rasa ibu? 15 menit cocok? Betul lah, nanti baru menguap minggu dah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara memang anak-anak yang paling kuat. Makanya kalau nggak ada anak-anak datang acara maulid, kalau kita macam acara malayat sulit. Kada bersyukur kita masih ada anak-anak Pak. Anak-anak itu yang beginilah kodrat mereka, sikit-sikit ribut, yang begitulah anak-anak. Bahkan penelitian menunjukkan bahwasanya anak-anak itu hanya bisa diam 10 menit. Itu udah paling lama itu. Lebih dari 10 menit balik ribut. Nah, baik. Jalan-jalan ke tebing tinggi, jangan lupa membawa roti. Bapak Ibu yang jawab salamku nanti, ku doakan segera berangkat haji. Jalan-jalan ke rantau perapat. Ya Allah, yang perapat orang ini jangan. Jalan-jalan ke rantau perapat, jangan lupa membawa lopat. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه أشرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat sama-sama kita hormati yaitu dari instansi pemerintah, Bapak Lurah ataupun yang mewakili Bapak Kepling. Hormat yang sama kita sampaikan kepada para alimin ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat. Hormat yang sama kita sampaikan kepada segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat yang sama kita sampaikan kepada qori kita tadi. Hormat yang sama terkhusus kita sampaikan kepada Ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda yang kita cinta ini, yaitu Ayahanda Haji Nasrullah Ritonga. Alhamdulillah kami tadi disambut oleh beliau, luar biasa disambut, suruh ke rumahnya makan, enak juga lah rasa aku tadi Pak Haji. Habis makan masuk pula ke ruangan AC, istirahat kami situ tertar 15 menit baru disuruh kamari. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa diberikan Allah kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, halalan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang hormat saya muliakan seluruhnya Bapak Ibu kepengurusan perwiritan kita di daerah kita ini. Hormat yang sama tentunya kita sampaikan kepada Rawi Al-Barjanji tadi yang dibawakan oleh Ustadz kita. Hormat yang sama kita sampaikan kepada MC yang luar biasa yang telah tadi menuntun acara kita sampai di titik terakhir ini. Mudah-mudahan yang kita sayangi, kita cintai generasi harapan bangsa dan agama, anak-anak kita yang sangat antusias. Dan umumnya kepada kita semua, Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak kami yang dicintai Allah. Di malam yang mulia ini tidak ada ucapan yang lebih indah yang keluar dari lisan kita selain ucapan rasa syukur ke Ilahi Rabbi. Oleh karena itu, melalui peringatan Maulid Nabi ini, ayo kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. Ya Allah ya Tuhan. Abu, orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. Orang yang bersyukur rumah tangganya akan akur. Orang yang bersyukur bahagia di alam kubur. Orang yang bersyukur dijauhkan sifat takabur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tak ada ruginya orang yang bersyukur itu. Orang yang bersyukur tak ada ruginya. Semakin Allah kayakan dia, semakin Allah sehatkan dia. Kenapa? Itulah tadi faedah daripada syukur itu. Sedangkan orang yang tak mau bersyukur itu makin hajab di dunia ini, melarat di akhirat. Itu Allah yang mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Akan tetapi jika engkau kufur, ketahuilah azabku itu sangat pedih. Makanya orang tuaku yang dimuliakan Allah, anak-anak kami yang kami muliakan, dipabanyaknya syukur, dipabanyaknya syukur. Macam mana yang mikir ni? Ada lari-larinya ku tengok. Poning kepala begini ni utukulah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, dah aman-aman paman. Oleh karena itu Roma Irama mengatakan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tereng tereng. Roma Irama ini bukan sembarang penyanyi, ini bukan macam penyanyi sekarang. Oh, masuk dia. Cek. Tes. Tapi enak rasa aku tadi Pak. Macam mana jolas indah? Jolas ini. Haji Roma Irama, seorang pendakwah melalui seni dangdutnya. Semua lirik lagunya itu adalah lirik dakwah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jangan orang bapak tersinggung, jangan orang ibu tersinggung. Mengapa begitu? Jelas, orang yang kaya itu akan senantiasa Allah kayakan hidupnya apabila kekayaannya itu, hartanya itu ia korbankan fi sabilillah. Bersedekah dia. Macam inilah ada acara Maulid Nabi. Orang kaya biasa enggak mau kalah tentang sedekah, tapi orang kaya yang dermawan lain, orang kaya yang pelit. Ada kadang memang begitu, orang kaya pelit. Nah, tapi orang kaya yang dermawan ini Allah akan kayakan terus dia. Yang kedua, orang kaya terus Allah kayakan. Inilah orang yang sombong, inilah orang yang pelit tapi dikayakan. Disebut dalam agama kita istidraj. Hartanya itulah menghukum dia. Macam mana As-Sa'labah, macam mana Qarun. Ini kan hartanya menghukum orang. Sa'labah yang tadinya miskin, susah, melarat, bajunya pun satu, dan itu dah pakainya berganti-ganti sama bininya. Datang di kepada Rasulullah, ya Rasul, minta doa sama Allah supaya kaya. Aku mengapa Rasul? Kata Sa'labah, oh Sa'labah, hendak tahan kau nanti kalau kaya kau lupa kau betul. Indah ya Rasulullah, makin rajin nak sembahyang apa pula. Begitu dikayakan Allah Sa'labah. Kambingnya baranak semua kota Madinah itu milik Sa'labah lah kambing. Kalau dulu bahasanya mungkin domba, tidak ada kambing dulu kan begitu. Nah, semakin kaya si Sa'labah ini, yang biasa pikir bapak subuh datang dia tidak nampak lagi tong, zuhur datang dia biasa tidak nampak lagi, asar biasa datang tak nampak. Mengapa? Sibuk dia mengurusi hartanya, sibuk dia mengurusi hewan-hewan ternaknya. Inilah Allah hukum dia dengan istidraj. Oleh karena itu orang tuaku yang dimuliakan Allah, yang miskin makin miskin, jangan kita tersinggung. Mengapa yang miskin itu makin miskin? Orang tuaku yang dimuliakan Allah, mohon maaf, bukan pala membanding-bandingkan kita, bukan. Yang miskin ini tidak mau beramal, udah susah, tidak mau sumbayang, tidak mau beramal, makin sosat, makin hajab hidupnya. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, sudah susah rasanya pula tak mau beramal. Asyik kerja dalam urusan dunia ni, macam mana diputarnya kepalanya mendapatkan rezeki, tapi tidak mau dia menghadap Allah. Inilah orang yang sombong. Maka ini makin miskin, makin melarat, makin hajab. Makanya kemiskinan itu bisa menyebabkan kefakiran, makin parah daripada miskin. Kefakiran itu bisa menyebabkan kekafiran. Banyak orang susah ekonominya keluar dari agama Islam ini. Kenapa? Tidak tahan dia hidup susah dalam Islam ini. Itulah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang tuaku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya di sini termasuk hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Kata Allah, wahai suami
Dikasih Allah nikmat istri, apakah suami bersyukur? La ilaha illallah. Borat madang gusolon macaran na boratan doon haras po. Sakali na yung potik. Wahai suami, dikasih Allah nikmat istri, apakah suami bersyukur? Allah bayadah. Wahai istri, dikasih Allah nikmat suami, apakah istri bersyukur? Aku laku dah ngarkur kata orang. Wahai anak-anak, dikasih Allah nikmat orang tua, apakah anak-anak bersyukur? Alhamdulillah. Wahai kedua orang tua, dikasih Allah nikmat anak-anak, apakah orang tua bersyukur? Bapak ibu orang tua aku yang dimuliakan Allah, perlu kita sadari, perlu kita renungkan bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita hambanya, bentuknya itu bukan harus uang, emas, intan, berlian, pangkat dan jabatan, akan tetapi keluarga yang hari ini bersama kita ini rezeki yang sangat luar biasa. Makanya kita sayangi kita punya suami, Bu. Kita sayangi kita punya istri, Pak. Kita sayangi anak-anak kita masih kita miliki. Anak-anak sayangilah orang tua selagi ada. Akhir zaman ini kalau kita lihat perkembangan zaman, kita lihat perkembangan di media sosial, udah banyak kejadian suami membunuh istri. Habis igota piarukum ada barunya mati. Igota piarukum ada barunya. Dipotong leher biniknya ada. Banyak istri membunuh suami, banyak. Banyak anak membunuh orang tua, jangan lagi tanya pula. Orang tua bunuh anak banyak, tetangga bunuh tetangga banyak. Kenapa bisa begitu? Yang pertama adalah lemahnya iman. Kalau udah tak ada lagi iman itu, bayangkanlah, cocok rasanya tikam. Apalagi zaman sekarang, sakit hati sikit intip malam keluar bab mati. Orang sekarang, Pak, tidak lagi memikirkan, wih kalau ku bunuh ini macam mana dosanya. Padahal orang yang membunuh dengan sengaja saudara seiman, maka ini kekal di dalam neraka jahanam. Hati-hati kita, Pak. Zaman sekarang, akhir zaman ini, inilah tantangan kita. Baru-baru ini kejadian di Mojokerto. Tahunya Ibu Mojokerto? Itu lewat Simpang Pajatu, itulah Mojokerto. Surabaya, Bu, di Surabaya. Baru-baru ini kejadian di Surabaya Mojokerto, seorang pria habis digotak-gotaknya, dipotong-potongnya tadi ini ceweknya ini menjadi ratusan bagian. Dibikinnya macam kurban daging kawan tadi. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam manalah perasaan orang tuanya itu kan, Pak? Anaknya bayar begitulah, matinya mati tragis. Matinya mati su'ul khotimah, dibolah-bolah orang lah. Oleh karena itu mari kita syukuri nikmat keluarga ini selagi masih bersama kita. Karena suatu ketika datang malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Muhammad. Ya Muhammad, kata Jibril, isma sita fa innaka mayit, wa habib man sita fa innaka mafariqu, wa amal ma sita fa innaka muzziyum bi. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Wahai Muhammad, cintailah apa yang engkau sukai, tapi ingat semua akan berpisah darimu. Wahai Muhammad, lakukanlah apapun yang ingin engkau lakukan, tapi ingat semuanya itu pasti ada balasannya. Kita orang tuaku yang dimuliakan Allah, tidak boleh berlebihan kita cinta kita kepada sama manusia ini, sehingga lupa kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Orang tua kalau udah sayang kali sama anak, cinta kali sama anak, semua dikorbankannya. Oh ya, minta kereta, oh ya, minta motor. Bentar lagi dimintanya pesawat, paksa beli pesawat. Kenapa? Menjadi malapetaka. Makanya kata Allah, keluargamu, anak dan istrimu itu adalah ujian untukmu. Oleh karena itu orang tuaku yang dimuliakan Allah, selagi kita masih bersama saat ini, mari kita sayangi, kita cintai, kita jadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga jannati baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai keluarganya, sehingga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ayo sama-sama bersolawat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, anak-anak kami generasi harapan bangsa dan agama, setiap kita mengadakan hari besar Islam, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, peringatan 1 Muharram, jangan jadikan acara kita itu hanya sekedar seremonial belaka. Yang penting mengadakan. Ini yang salah prinsip kita. Yang penting mengadakan berarti habis diadakan selesai. Iman tak bertambah, ilmu tak bertambah, amal tak meningkat. Kenapa? Karena patokan kita hanyalah seremonial belaka. Yang penting kampung ini mengadakan, udah. Habis itu udah selesai, tak bertambah apapun. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, padahal harapan kita setiap ada acara seperti ini, yang pertama bertambah adalah iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, kasih sayang kita ke sesama ciptaan Allah, ukhuwah Islamiyah kita semakin bersatu. Inilah inti acara kita ini. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, amal kita semakin bertambah, masjid kita semakin ramai. Ini yang harus kita wujudkan. Makanya sering ku sampaikan dalam ceramahku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ceramah kita diupload di YouTube Ustadz Fajar Official, di TikTok Ustadz Fajar Nasution. Jangan lupa like, subscribe, bagikan kalau cocok. Kalau enggak cocok usah pala bagi-bagikan, hapus saja udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sering ku sampaikan dalam ceramahku, ada 3 deking yang paling kuat. Ini menguatkan akidah kita. Deking yang paling kuat itu bukan uang, bukan orang dalam, bukan pula orang pintar, maksudnya adalah dukun. Makanya peringatan Maulid Nabi ini kita kuatkan akidah kita. Bagaimana Rasul mendakwahkan tauhid 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah, menguatkan kepercayaan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi hari ini banyak orang yang syirik. Manalah contohnya? Kadang-kadang kalau kita dengar kombur orang, Bu, abu, sehatnya ibu kan? Nah, udah alhamdulillah. Kadang-kadang kalau kita dengar kombur orang, kalau ndak ada uangmu 150 juta, dapat jebol anakmu tentara. Ini kan syirik ini. Hati-hati. Merasa dia yakin dia ada kekuatan selain kekuatan Allah. Kalau ndak ada uangmu 350 juta, enggak akan jebol ke PNS. Banyak orang bajobolan P3K, limper di bola pitu penduduk keping dia keluar. Limper di bola pitu penduduk keping dia keluar. Lolos. Jebol tentara, jebol PNS, dokter, ndak ada uangnya. Apa yang dia andalkan? Deking yang pertama adalah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, ibu-ibuku, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Rasa kita enggak mungkin anak kita menjadi tentara, Allah yang memungkinkannya. Rasa kita tidak mungkin suami kita bisa buka usaha sukses, usahanya Allah memungkinkannya. Rasa kita tidak mungkin anak kita jadi dokter, kita susah ekonomi pun pas-pasan, Allah memungkinkannya. Makanya tidak boleh kita putus asa atas rahmat Allah ini. Hari ini kita mungkin di bawah, besok mungkin kita di atas. Hari ini yang di atas, besok bisa di bawah.
Kenapa? Karena kita semua ini adalah ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang tuaku yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun kita yang tidak diuji oleh Allah. Kita semua akan diuji oleh Allah. Cuma hanya ujian kita berbeda-beda. Orang kaya diuji dengan hartanya, mampu dia tidak mewakafkan hartanya, mampu dia tidak mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Susah dibuat Allah ekonominya, mau tidak sumbayang dia. Seorang pejabat diuji dengan jabatannya, adil enggak dia, amanah enggak dia. Seorang pedagang diuji dengan dagangannya, jujur enggak dia. Seorang yang berilmu diuji dengan ilmu, diamalkannya enggak. Seorang suami diuji dengan istrinya, seorang istri diuji dengan suaminya, seorang anak diuji dengan orang tuanya, orang tua diuji dengan anak-anaknya, tetangga diuji dengan tetangganya. Hidup ini adalah fitnah, hidup ini adalah ujian. Maka yang paling terpenting adalah harus kita yakini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kamu di luar daripada batas kemampuanmu. Artinya semua yang kita hadapi ini, semua yang kita hadapi ini menurut Allah kita mampu, walaupun menurut kita tak mampu. Oleh karena itu, apapun masalah kita dalam kehidupan ini, maka bagikan kepada Allah, ceritakan kepada Allah. Apalah masalah yang paling banyak dalam hidup ini? Ku ambil saja poin-poin yang detailnya. Yang pertama adalah masalah yang paling banyak dalam hidup ini adalah masalah dalam rumah tangga. Ini paling banyak ini. Apa masalahnya? Dua hal. Yang pertama adalah perselingkuhan, yang kedua adalah ekonomi. Enggak ada tisu ku tengok, udah pala berair muka aku, la ilaha illallah. Aku pula model ku cara beginilah, main bal-bal modelnya. Main bal-bal. Kalau Allah masa aku tidak bataragan cara matu tidak bisa dengarkan pun nggak mendengarkannya. Cuma pikirkan juga itu berair apa aku muka aku berair. Orang tua aku yang dimuliakan. Tidak apa ecek-eceknya itu Pak. Pakai ini bisa dikulapi itu. Udah Bu. Mau nak pikir ibu-ibu masuk surga. Betulnya dah. Apanya niat ibu menikah? Poning ibu kan? Apanya niat ibu menikah? Beribadah. Ibadah apa pula? Nah, ibadah apa? Ibadah menggapai surga. Maka yang paling cepat masuk surga itu dan paling cepat masuk neraka perempuan, Bu. Hati-hati orang itu. Bisa marah ibu ya, Bu. Yang enaknya menjadi istri ini, Bu. Udah rajin ibu sembahyang, menutup aurat ibu, rajin ibu mengaji, rajin ibu tahajud, Masya Allah. Tapi kalau durhaka ataupun kepada suami, maka itu semua terhapus. Ini bukan apa dah ceritanya ini dah. Oleh karena itu, macam mana pun laki ibu di rumah, pahala yang paling besar bagi seorang istri adalah sabar. Sabar dengan ikhlas menghadapinya. Dimarahi bapak ibu, kau memang enggak nyapu ke saya, kau memasak pun enggak pandai, menyuci pun enggak bersih, kau diam, sabar. Sabar awak. Jangan melawan awak ya, Bu, diam awak. Kau nak bab ibu, kau nak pukul ibu, diam ibu. Diam ibu. Kau nak repet ibu, diam ibu. Mengamuk dia pulang dari apa, diam ibu. Ini amalannya, aku kasih amalan ya, Bu. Amalannya, bangun ibu jam 4 subuh dah. Bu. Masih apa? Bangun ibu jam 4 subuh. Ada jam di rumah. Masih ada baterainya itu. Karena sekarang semenjak ada HP, orang malas menengok jam dinding. Kadang-kadang jam waktu di sini jam 8, jam dia tengah 5, tidak ada baterainya. Udah Bu, bangun ibu jam 4 subuh, udah ambil wudhu, cak. Kenapa jam 4? Supaya jangan lewat subuh ibu ini. Udah, ambil air wudhu, cak. Udah, ada sejadah di rumah. Udah, pasang, seret, udah. Pasang niat, usolli sunnatan tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Allah berkabirah. Al-Fatihah. Surah terserah ibu. Mau surah Al-Kafirun silakan, mau surah Asy-Syams silakan, mau surah apapun itu silakan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Udah Bu? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berdoa ibu kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu hai hambaku, maka niscaya doamu akan aku kabulkan. Minta kepada Allah. Menangis ibu, menangis.
Kalau berdoa ini kan awak, kalau bisa yakin awak dikabulkan Allah. Jangan enggak yakin awak, harus yakin awak. Ya Allah ya Tuhanku, hanya kepadamu ya Allah aku meminta di malam ini. Ya Allah, sudah 15 tahun berumah tangga sama ayah si Yani, sama ayah si Yudin. Tolong ya Allah, tidak tahan lagi aku ya Allah. Dor memukul saja, membubab saja lah kerjanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kalau memang tidak bisa suamiku berubah ya Allah, tolong ya Allah, sekali ini aja ya Allah, tolong cabut nyawanya ya Allah. Amin. Mati. Hati-hati kita Pak. Doa istri yang terjolimi, doa istri yang tersakiti, doa istri yang dihianati, makbul doanya, sangat mustajab. Capek ibu merepet siang malam, ada kadang model merepet tu macam gondang nasid. Pagi waktu merepet, pang, kapang, pang, siang nanti merepet dia, mana tahan awak. Makanya banyak orang di warung kopi sana pikir ibu, karena muak dia di rumah, enggak nyaman dia ibu, pikir ibu. Abu, begitu model merepet ibu kan macam gondang nasid kan. Yakinnya aku itu tidak tahan. Makanya banyak orang di warung kopi sana, kadang-kadang kopi 10.000-nya 4 jam incek tu situ. Kopi 10.000 incek tu 4 jam di situ, bayangkanlah. Kenapa enak rasanya di rumah? Ini saja lah kerja di rumah, ini saja. Siapa yang tahan ini saja lah kerja itu? Tidak ada yang tahan. Ya Bu, merepet ibu tidak bisa merubah apapun. Mungkin poding suami mendoakannya, tapi doa ibu, doa bisa merubah segalanya. Bahkan doa ini bisa merubah takdir. Yang miskin bisa menjadi kaya karena doa. Kenapa? Itulah luar biasanya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang-orang beriman. Ini ke atas hari. Kurangi merepet ibu, perbanyak doa kepada Allah. Bayangkan Bu, biasa ibu merepet ada 1/2 jam, coba itu doa, coba itu munajat kepada Allah. Ganti merepet ibu dengan doa. Ya Bu, ini umat ini bisa ibu amalkan. Ya Bu, kita pun begitu Pak, berdoa kita kepada Allah. Yakinlah, karena berkat doa ini, inilah pertolongan yang bisa menolong kita. Karena tidak ada yang mau menampung kesusahan kita, tidak ada orang yang mau menerima kesusahan kita kecuali Allah. Kalau awak cerita sama orang, dia hanya mendengarkan, dia tidak akan mau memberikan solusi, bahkan makin parah masalah awak. Tahu kau abangmu di rumah, kata ibu lah, mau makan enak dari kau pikir uang pun tak ada. Ialah pula begini kata, menambah masalah awak. Makanya orang tua yang dimuliakan Allah, inilah tadi deking yang pertama, Allah. Rajin kita bermunajat kepada Allah. Apapun masalah kita dalam pekerjaan, adukan kepada Allah. Dalam rumah tangga, adukan kepada Allah. Dalam ibadah, adukan kepada Allah. Anak-anak kita bandel, adukan kepada Allah. Kenapa? Kita ini butuh kepada Allah. Bukan Allah yang butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Orang tua yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah deking yang paling kuat adalah Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali dalam sehari semalam, maka 30 hajat permintaannya Allah kabulkan. Duduk kita di teras begini, yang biasa kan kita Pak merokok, kalau merokok kombun, mencari kutu segala macam, mencakapi. Coba perbanyak solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkat solawatku ini ya Allah, kapingin aku umrah. Ya Allah, berkat solawat yang ku baca ini ya Allah, sehatkanlah penyakitku ya Allah. Ya Allah, berkat solawat yang ku baca ini ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, berkat solawat yang ku baca ini ya Allah, lindungilah anakku di perantauan. Begitu nyawa. Kenapa? Karena solawat ini sangat luar biasa manfaatnya. Bukan hanya di akhirat, di dunia ini bahkan sudah dilihatkan oleh Allah luar biasanya tadi faedah daripada solawat itu. Oleh karena itu, salah satu tujuan kita mengadakan Maulid Nabi ini adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Di antaranya adalah dengan rajinnya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir kepada Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagus. La ilaha illallah. Bagus. Cuma kadang-kadang lupa kita bersolawat kepada Rasulullah. Kadang kita berzikir, ada yang 100 kali, ada yang 1000 kali, ada yang 2000 kali, ada yang 5000 kali. Tapi solawat kalau bukan karena rukun tadi solawat itu, mungkin tak teringat kita bersolawat. Betul tidak Pak? Kalau bukan karena kan rukun qauli tadi solawat itu dalam solat kita yang harus kita ucapkan, mungkin tidak bersolawat kita setiap hari. Dan itu kita sadari. Jangankan orang ibu, aku pun kadang-kadang begitu.
lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini ke depannya kita harus nantiasa memperbanyak solawat sebagai amalan prioritas kita, amalan yang kita utamakan, istighfar, kemudian berzikir la ilaha illallah, kemudian bersolawat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ini kita prioritaskan zikir ini setiap hari. Insya Allah Allah akan lindungi kita, insya Allah Allah akan selamatkan keluarga kita. Yang ketiga, orang tua yang dimuliakan Allah, doa yang yang paling kuat adalah doa kedua orang tua. Anak-anak kami, anak-anak ustaz, coba anak-anak kami memarpayakan kalian doa. Anak-anak kami berbaktilah kepada orang tua ya nak ya. Kalau mau sukses, berbaktilah kepada orang tua, sayangi orang tua, ajarkan sama anak kita bapak ibu yang dimuliakan Allah. Anak dulu sama anak sekarang beda. Kalau anak dulu dibolnang aja, awak bolnang dia, takut dia. Anak sekarang keluar pun ginjal awak, tidak mau dia mendengarkannya. Itulah sekarang tantangan kita. Kenapa? Mereka sudah dipengaruhi oleh canggihnya ilmu teknologi sehingga mengalahkan daripada syariat ini. Kenapa? Karena itu yang biasa dibuka mereka, namanya HP. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang cinta kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nasution, tinggal di Kampung Banjar 2, Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Usia 29 tahun, alhamdulillah sudah memiliki 2 orang putri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, yang mendatangkan kasih sayang dari Allah dan Rasulnya, yang menambah rezeki kita halalan thayyibah, berlimpah berkah, mendatangkan kesehatan kepada kita, mendatangkan kerukunan dalam kemasyarakatan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali memperingati Maulid Nabi. Tentunya ini bukanlah sesuatu yang jarang. Setiap tahun tadi kami cerita sama Pak Haji Nasrullah, ternyata ini adalah agenda keagamaan di lingkungan ini. Betul-betul ini rutin dikerjakan setiap tahun. Sangat luar biasa. Kenapa? Ada juga di daerah-daerah lain, orang itu Maulid nggak ngadakan, Isra Mi'raj mengadakan. Alasan apa? Dana. Inilah dia, alasan dana. Isra Mi'raj aja lah sekalian menyambut Ramadan. Inilah kadang-kadang sepeda dia terhadap agama. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang celaka adalah orang yang memandang rendah dalam urusan agama. Maulid Nabi nggak mau datang, malas. Isra Mi'raj nggak mau datang, malas. Solat nggak mau datang, wirid malas, kulhu malas. Inilah orang yang sepele terhadap agama ini. Orang ini akan celaka di dunia, sengsara di akhirat. Dalam menjadikan agama kita ini semakin maju, kitalah kuncinya. Hancurnya Islam ini dikarenakan orang Islam itu sendiri. Hancurnya bangsa ini dikarenakan bangsa itu sendiri. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan semangat siar agama kita. Jangan tengok ustadznya. Kadang-kadang ada begitu Pak, mohon maaf. Kalau ustadz lokal, dari mana ustadznya? Ranto, alah, tidak pada itu aja itu. Dari mana ustadznya? Kota Pinang, alah, itu aja itu. Dari mana ustadznya? Jakarta, baru rame. Bukan begitu Pak prinsip beramal ini Pak. Siapapun ustadznya, mau terkenal mau tak terkenal, yang kita tengok itu bukan hanya popularitasnya, akan tetapi ini kadar iman kita ini mau nggak hadir ke majelis taklim. Itu aja. Betul enggak Pak? Apalah bedanya menghadiri artis yang datang sama menghadiri penceramah? Kalau artis yang datang Pak, ya Allah, jam 5 subuh orang udah datang, takut dia nggak dapat badiri, padahal badirnya dah. Ada yang jinjit bagi supaya nampaknya artis. Baru-baru ini kami Kabupaten Labuan Selatan dalam rangka ulang tahun Pemkab mengundang King Nasar. Tahu Ibu King Nasar? Siapalah pula itu? King Nasar ini ayahnya, ayah King Nasar udah sama mendiang ayahku, adik beradik ini sama ayah-ayah dia orang itu. Itulah diundang. Itulah bedanya. Kalau menghadiri artis, konser artis, orang berduyun-duyun rame.
takut padahal tidak ada pahalanya mendengarkan artis. Bahatan dosa dulu sih, bahatan dosa. Tidak ada pahalanya mendengarkan artis. Datang nggak mendengarkan artis, tidak dikasih makan, tidak dikasih tempat duduk, tidak dikasih minum, tapi tahan orang berdiri sampai jam 1 malam. Dipangkas sinasar lah pula, ngak katanya. Ini jam 12 sinasar ini naik ini. Ceritanya enggak, ini bukan apa ini. Ini mengukur keimanan kita ini. Betul apa tidak? Pasti betul. Dipasang sinasar lah pula. Hai hai hai. Hai hai hai. Hai 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 ho. Tururung tung tururung tung dung tung takatak dung ketakatak dung ketakatak dung ketakatak sejak jumpa dia terketek-ketek rame orang. Ama-ama itu di belakang menyauti dari belakang. Nasar. Nasar. Ustaz ada begitu? Tak ada itu. Longang orang tu longang. Datang ustaz tu tak pernah ada begitu itu. Kadang-kadang menyalam pun enggak mau menyalam. Awaklah menyalamnya baru. Tapi kalau artis yang datang di motor lagi, artis itu di motor. Tahan. Ya Allah, nasumaila mada anggo bahasa kampung na sumangir put. Orang tua jangan kita begitu. Udah tabaliknya kita ini, tabalik. Kalau bisa menghadiri beginilah kita semangat. Datang ustaznya disambutlah pula. Ini kadang-kadang duduknya pula orang tu. Awak berjalan. Mana lama awak pun tak mau. Coba artis tu buat foto ini dah habis ceramah aku tak apalah ada mengajak buat foto ini. Tak apalah ada itu. Coba artis tengok nanti. Tapi tadi alhamdulillah sudah buat foto kami sama Pak panitia tadi, ketua panitia, alhamdulillah. Tidak ada yang mengajak buat foto. Siap ceramah mula, aduh. Tapi kalau ini kadang-kadang, maka jangan begitu kita. Bukan pala haram mendengarkan dangdut, enggak. Tapi tolong acara-acara keagamaan ini pun harus lebih meriah, itunya intinya. Makanya sering ku sampaikan, jangan lebih ramai acara kebudayaan daripada acara keagamaan. Contoh, bukan pala macam mengapakan. Kalau diadakan jarkep di suatu daerah yang tak diundang pun berdatangan itu. Padahal tadi Jarkep ini kan budaya orang kita Jawa, harus saling menghargai. Tidak apa-apa, silahkan. Tidak boleh kita menyalahkan tradisi orang, kebudayaan orang, tidak boleh kita salah-salahkan. Tapi inti di situ, jangan pula lebih rame menghadiri setan daripada menghadiri penceramah. Kan begonya di situ. Ting ketang tang tung tung ting ketang tang tung 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 ting ketang tang tung tung tung. Nah, masuk endang biawak melompat. Itulah yang mau didengar-dengarkan. Tapi rame orang, rame. Aku bukan pala mengapakan Pak. Yang sakitan Pak, betul pula. Kami ceramah Pak BKN. 14 orang lah menghadirinya, 14 orang. Ya Allah, macam mana ini ku pikir. Kue dibuat panitia banyak, bayar dah. Banyak dibikinnya bayar. Minuman enak-enak, kue enak. Tidak ada yang datang. Mengapa begini Pak? Aku tanya caplingnya. Beginilah keadaan kampung kami Pak Ustaz. Anak-anak mudanya udah sibuk pergaulan endang-endang segala macam. Ama-ama pun sibuk FB pro segala macam. Tidak ada yang hadir acara-acara keagamaan. Dan ini acara keagamaan ini, kalau tidak ada kekompaan, bisa jim mati kontan. Tak lagi ada ini. Betul tak lagi. Makanya tadi sampaikan Pak Kepling, sampaikan orang-orang tua kita, harus betul-betul semangat kita kompak dan solid dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam beragama ini. Bapak Ibu orang tua yang dimuliakan Allah, pendek ceritanya Maulid Nabi, kisah Maulid Nabi sudah diceritakan tadi dalam kitab Al-Barjanji karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji. Najam keempat tadi sudah diceritakan bagaimana kisah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tentunya udah berulang kali ini diulang kisah ini. 2 bulan dalam kandungan Aminah, meninggallah ayahnya Abdullah. Pada saat itu Abdullah berkunjung ke tempat saudaranya. 1 bulan meninggal dunia. Sampailah kandungan Siti Aminah 9 bulan 10 hari. Maka Allah mengutus wanita yang suci, yaitu Siti Maryam dan Asiyah. Siti Maryam ini adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Asiyah istri Fir'aun laknatullah. Apa kajinya di sini orang tua yang dimuliakan Allah, Bu? Kalau kita sedang hamil saat ini, ya Bu, pastikan ketika kita melahirkan nanti bidan kita adalah seakidah dengan kita.
Jangan sampai bidan kita itu bukan yang seakidah dengan kita. Kenapa? Ini anak ini harus disambut orang yang seakidah. Setidaknya pinomatlah paham dia membaca Al-Quran, pinomat Bismillahirrahmanirrahim. Karena kadang-kadang kita tengok udah banyak oknum-oknum ini ndak pakai bismillah. Kalau dulu bersuntik awak ke mantri, suntiknya itu tak terasa. Kenapa? Bukan sekedar disuntikan jarum tu, dibacanya pinomat Bismillahirrahmanirrahim. Enggak terasa suntik. Sekarang menengok suntik pun takut awak, menengok muka awak tu takut awak. Macam mana mau tahu nengok disuntik? Kan begitu. Artinya apa? Kajinya ini adalah jangan sampai kita melahirkan tapi anak kita disambut oleh bukan yang beragama Islam, tapi agama-agama yang lain. Ini harus bisa kita pastikan. Kenapa? Itu menentukan apakah nanti anak-anak kita ini akan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendek ceritanya, 6 tahun usia Rasul meninggallah baya amaknya. 8 tahun usia Rasul meninggallah baya kakeknya. Dia pun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ayo anak-anak Ustaz, anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ayo, siapa yang bisa menghafalkan rukun Islam maju ke atas ini? Ada rukun Islam yang hafal, nak? Ayo sini. Alhamdulillah. Anak-anak kita ini perlu kita latih mentalnya. Ayo, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahri. Hah? Fahri. Fahri. Nama ya punya tu enggak? Enggak. Boh, Fahri. Ragu dia aku tengok pula. Coba, ulangi, kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri. Ya, terus lanjut. Sekolah kelas berapa? Ada 5. Ya, lanjut. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 naik haji bagi yang sudah mampu. Alhamdulillah. Rukun iman. Rukun iman. Tak tahu Allah berkabira. Allah berkabira apa? Nama-nama malaikat, 10 nama-nama malaikat beserta tugas. Enggak juga ya. Nah, terima kasih dah ya. Nanti hadiahnya dikasih oleh Pak BKM ya. Ya, silakan. Aman itu nanti kau itunya. Nah, ayo, siapa yang hafal nama-nama bulan Islam? Ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ayo, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Hafal nak? Nah, coba ini agak enak sikit ini. Wong ko ngene kok dibanding-bandingke. Otak kebutuh harus. Orang tua yang dimuliakan Allah. Ini yang paling penting. Orang tua yang dimuliakan Allah, 25 tahun usia Rasul. Kemudian Rasul menikah Sayyidah Khadijah, saudagar kaya. 40 tahun usia Rasul, maka Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 13 tahun Rasul berdakwah di Mekah, 10 tahun berdakwah di kota Madinah Al-Munawwarah sampai meninggal dunia. Itulah kisah singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian timbul pertanyaan, apa yang mau kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang tuaku yang dimuliakan Allah, banyak tokoh di Indonesia ini, tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tapi tidak semuanya itu bisa kita jadikan contoh. Tokoh pemerintah contohnya, mereka memerintahkan jangan korupsi, orang itulah korupsi, habis semua harta rakyat dipamakani orang itu, habis. Baru-baru ini mantan Menteri Agama korupsi 1 T. Tahunya ibu 1 T? Pernah ibu memegang uang 1 T, 1 triliun, habis ipangani hepengnya habis. Menteri Agama, makanya beda orang yang paham agama
dengan orang yang menjalankan agama. Kalau paham sekadar paham tapi tidak menjalankan agama. Lalu kemudian siapakah contoh yang paling sempurna? Itulah Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Apa rahmat Allah ini? Rahmat yang paling besar adalah lahirnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmat yang paling besar diberikan Allah di dunia ini adalah dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis qudsi Allah katakan, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tak akan kuciptakan dunia ini. Itulah luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, akhlak yang mana mau kita contoh? Kan itu, akhlak yang mana mau kita contoh? Tentunya suatu ketika datang sahabat bertanya kepada istri Rasulullah, Aisyah, "Ya Aisyah, macam mananya akhlak Rasul itu?" Aisyah menjawab, akhlak Rasul adalah bagaikan Al-Quran. Maksudnya apa? Apa yang diperintahkan Al-Quran, Rasul kerjakan. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, Rasul tinggalkan. Inilah akhlak Rasul. Maka disimpulkan adalah takwa. Menjadi orang yang berakhlakul karimah ini, kita harus menjadi hamba Allah yang bertakwa, taat kepada perintah Allah, kemudian takut kepada larangan Allah. Ada orang hanya taat, datang waktunya sholat dia, pulang sholat balik berzina, pulang sholat balik narkoba, pulang sholat balik menjudi. Artinya belum sempurna ketakwaannya ini. Waktunya sholat dia, waktunya maksiat dia. Apalah katanya, bisanya itu bertaubat. Nah inilah tadi orang yang menyepelekan tadi. Diharapkannya bertobat di masa tuanya. Iya kok sampai? Kalau nggak sampai macam mana? Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang pertama, akhlak kita yang kita perbaiki adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sering-sering saja kita lakukan. Kalau azan berkumandang, macam manalah akhlak kita sebagai seorang muslim ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam manakah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah? Kalau bisa kita berdiri, tidak bisa berdiri duduk. Tidak bisa duduk, jangan sampai azan berkumandang kita seolah-olah tidak mau tahu azanku. Seolah-olah tidak mau tahu kita azanku. Ada yang main HP, ada yang main catur, ya Allah. Ada yang mencakapi, ya Allah. Azan berkumandang. Tiganya panggilan. Yang pertama panggilan azan, yang kedua panggilan kamokah, yang ketiga panggilan mati. Kalau kamokah ini kan bagi orang yang mampu, kau tak mampu, sekamokah, mengapa rupanya? Apa yang harus kita paksakan bukan umroh, bukan haji. Kenapa? Itu ada syarat dan ketentuannya bagi orang yang mampu. Yang mau kita paksakan adalah sholat. Apalagi kita laki-laki, paksakan ke masjid. Pergi waktu ke Mekah, umroh, pulang dari umroh, tidak mau ke masjid. Ini kan melarat deh. Padahal hukum umroh itu sunnah, sementara sholat wajib fardu ain. Mau sehat wajib sholat, mau sakit wajib sholat, mau mampu tak mampu wajib sholat, mau kaya miskin wajib sholat, pejabat rakyat jelata wajib sholat. Makanya yang kita paksakan adalah sholat. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, akhirul zaman, masjid banyak dibangun menjulang tinggi, ornamennya begitu indah, pagar keliling, lampu torang, ruangan AC. Zaman dulu tak ada masjid berase-rase, tak ada masjid gedung, tak ada masjid semewah yang kita rasakan ini, tapi jamaahnya ramai. Betul enggak? Azan dulu sama azan sekarang berbeda. Azan dulu tak pala banyak macamnya, tapi banyak orang yang datang. Azan sekarang bermacam-macam, panjang kurang panjang tak sampai ke hati orang. Kenapa? Kotor.
iri, dengki, tamak, pungam, sombong. Makanya nggak sampai ke hati kita tadi kadang-kadang panggilan azan itu. Kalau dulu azan cuma satu macam di kampung-kampung, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Memang nak tu mengrujus rubna taibat halak naro. Memang dah enak azannya, tapi sampai kepada orang yang mendengarkannya. Itulah namanya dakwah yang sangat luar biasa. Sekarang seandainya muadzin Mekah sana kita joput, kita bikin azan di Masjid Nurul Huda, belum tentu satu kampung ni datang. Kenapa? Tidak tersentuh, dia tidak tagorak hatinya. Yang payah dalam solat ni kan menggerakkan hati. Kalau menggerakkan tangan gampang, tagoraknya kaki kita tagorak, hati ni tak tagorak, hati kita lumpuh. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, maka kalau udah hati kita lumpuh, itulah yang borat, koras hati kita, maka tidak ternasehati. Ulama manapun, ustaz manapun, kiai manapun, siapapun tidak mampan. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan amal ibadah solat kita. Rasul ibadahnya sangat luar biasa. Ibadah malam Rasul sampai bengkak kaki Rasul. Kadang-kadang kita bukan kaki kita yang bengkak, mata kita yang bongkak karena tidur. Ini harus tercontoh. Kalau belum mampu kita melaksanakan sunnah, jangan mengejek orang yang sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah yang mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, nanti akan bersamaku dia di surga. Kalau belum mampu kita menjalankan sunnah-sunnah Rasul dalam aspek apapun, dalam hal ibadah, dalam berpakaian, dalam bergaul, setidaknya jangan mengejek orang yang menjalankan sunnah. Kadang-kadang datang jamaah tabligh ke daerah kita atau daerah lain, kena usir orang ini. Padahal mereka berjubah, Rasul berjubah, Rasul bergamis, Rasul berjenggot. Nah, tapi apa? Banyak orang mencaci orang menjalankan sunnah. Kalau belum mampu kita menjalankan sunnah, jangan ejek-ejek orang menjalankan sunnah, karena kita sama dengan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah Maulid Nabi ini semakin ramai dalam masjid kita ini. Bu, boleh ke perempuan solat masjid? Boleh, silahkan. Tidak ada larangan bagi perempuan mau solat ke masjid. Ya Bu ya, tidak ada larangan. Apalagi opung-opung. Tak apalah ada orang yang opung-opung sembahyang. Tapi kalau ada anak gadis, dia mungkin menjadikan fitnah. Tapi kalau opung-opungnya dipalah jadi fitnah itu. Artinya apa? Mari sama-sama kita bangun persatuan dan kesatuan dalam hidup ini didasari dari dalam masjid ini. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita pasti akan kembali kepada Allah. Yang kita bawa adalah amal ibadah. Amal yang mana? Itulah yang pertama. Amal yang pertama dihisab, itulah solat kita. Rajin kita bersedekah tiap Jumat 8 ton beras. Bagusnya itu bagus. Tapi tidak mau sembahyang, ini yang menjadi masalah, Pak. Rajin dia bersedekah 8 ton beras tiap Jumat, ini kan manfaat. Betul tak? Tapi tidak mau sembahyang. Ada orang begitu, ada. Ada enggak gunanya orang yang bersedekah tapi tak solat? Ada, tetap ada manfaatnya. Jangan katakan tidak ada, tetap ada manfaatnya. Walaupun dia orang yang rajin bermaksiat, ketika dia bersedekah, sedekahnya tetap dinilai. Mudah-mudahan berkat sedekahnya itu terbuka pintu hidayat kepadanya. Berubah dia, rajin dia sembahyang. Maka tidak boleh kita katakan, percumalah kau sedekah, tidak mau solat. Percumalah kau solat, tidak nutup jilbab. Tidak ada yang percuma. Tidak ada yang percuma di hadapan Allah. Semua ada masing-masing balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesungguhnya perbuatan baik itu walaupun sebiji zarrah dibalas Allah. Dan ingat, perbuatan buruk itu walaupun sebiji zarrah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, sadarlah kita, Pak. Masjid ini untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Kadang-kadang ada orang udah meninggal dia baru disumbayangkan di masjid. Pas hidupnya tidak mau sumbayang. Makanya solat jenazah itu kan fardu kifayah, tidak mesti satu kampung, di rumah pun sah. Yang kadang-kadang yang kita sumbayangkan itu tahu kita tidak mau belas solat ke masjid, tiba-tiba mati dia, digotonglah ke masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau aku campakkan itu enggak pala lagu itu. Satu tengah matilah muadzin memanggilnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak mau.
Jur dipanggil, asyhadu an la ilaha illallah, ndak mau, ndak open dia panggilan. Tiba-tiba meninggal dia mencapek-capek jauh, dia udah matinya. Kau udah mati tanam udah. Artinya apa orang tua yang dimuliakan? Supaya sadar kita. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Sadar kita, selagi hidupnya kita perbanyak berbuat kebaikan. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat buat orang lain. Makanya kalau datang orang ke rumah awak mengutang, Bu, cek. Bu, datang orang ke rumah awak mengutang, datang dari bayar, assalamualaikum kak, katanya waalaikumsalam. Oh kak apa itu? Dia ibu bilang, minta tolong dulu aku kak, aku pakai dulu kak uang kakak 200.000. Untuk apa itu? Dia perlu aku kak membayar uang sekolah anakku. Kalau ada uang ibu 200.000 tadi, Bu, kasih ya Bu, kasih dia mau ngutang ya Bu. Tapi kalau yakinnya ibu dia tidak bisa membayarnya, tidak mampu dia membayarnya karena susahnya dia, jangan kasih mengutang. Tapi sedekahkan. Oh dek, inilah dek bantuan dari kakak ya dek. Usah pala anggap ini utang, nanti memborati sama aku. Kenapa Pak? Hal yang paling tajam memutuskan persaudaraan ini adalah utang. Waktu meminjam lombut waktu ditagih melawan. Makanya banyak orang bunuh-bunuhan gara-gara utang 5.000, 100.000, 1 juta. Dibunuhnya tadi yang mengutangkan tadi. Kenapa? Enggak terima dia tadi kata-kata yang kasar. Makanya kalau datang orang mengutang ke rumah kita, kalau kerasanya kita nggak mampu dia bayar, bantu aja. Lebih dari itu diganti Allah. Lebih dari itu. Kenapa? Itulah janji Allah. Bagi orang-orang yang bersedekah, maka Allah akan lipat gandakan apa yang ia keluarkan, akan Allah kembalikan berlipat-lipat ganda. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang terakhir adalah akhlak kepada sesama kita, sesama manusia ini. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, akhir zaman ini, apa yang sudah hilang dari kita umat Islam ini, itulah adalah akhlak, tingkah laku. Akhlak kita, istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak. Ini harus kita perbaiki, tetangga dengan tetangga. Dari manakah kita memulai memperbaiki akhlak? Dari lisan. Karena kata Rasul, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung seberapa mampu yang menjaga lisannya. Kalau belum bisa kita menolong orang, setidaknya jangan menyusahkan, jangan menyakiti dengan kata-kata. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Karena zaman sekarang ini kita tengoklah kejadian-kejadian kriminal-kriminal pembunuhan itu berawal daripada lisan. Sakit rasanya ucapan kawanku, maka dia pun dendam dibunuhnya. Makanya jangan kita cari-cari kesalahan orang lain, karena kesalahan kita pun banyak. Jangan kita buka-buka aib orang lain, karena aib kita juga masih banyak yang Allah tutupi. Janganlah engkau mudah berkata mencela orang buruk lakunya. Janganlah engkau mudah berkata mencela orang buruk lakunya, sedang dirimu sudah ternyata hanya pandai berkata saja. Sedang dirimu sudah ternyata hanya pandai berkata saja. Jauhi sifat sombong dan takbur, menepuk dada, banggakan diri. Ajarlah diri berbudi luhur, agar tiada orang membenci. Ajarlah diri berbudi luhur, agar tiada orang membenci. Salah satu akhlak Rasul itu adalah lisan Rasul ini tidak pernah menyakiti siapapun. Dikisahkan suatu ketika ada orang yang buta. Yang buta ni korja dia dor mencaci Rasul. Muhammad gila, Muhammad orang yang enggak waras. Rasul inilah yang mengasih makan ke mulutnya. Rasul yang setiap hari menyulangi dia, yang mengasih makan dia. Itulah akhlak Rasul. Luar biasa Rasul ini, ya Allah. Kadang-kadang kita tidak begitu. Jangankanlah menolong orang, malah kita pula yang menyusahkan.
Itulah Rasul. Mana pernah diajak-ajak Rasul orang yang menghinanya. Rasul dilempar pakai kotoran onta, Rasul dilempar pakai batu, diludahin. Tak pernah dibalas Rasul itu. Makanya kita, Bu, kalau dilempar orang ibu pakai batu, jangan lempar dia pakai dilempar orang ibu pakai batu. Dah usah ibu basah pakai bosi lagi. Artinya apa? Jahat orang sama kita, jangan jahat kita sama dia. Tidak ada gunanya. Kalau jahat orang sama kita, lembut kita sama dia. Begitulah akhlak yang diajarkan Rasul. Disulangi tadi yang buta ini. Suatu ketika meninggallah Rasul, kacarian dia. Datang Sayyidina Umar, dialah menyulang yang buta tadi. Agak lain ini, kasar ini penjulangnya, dikata dia. Kamana orang yang biasa menyulangi aku sudah meninggal dunia. Pada saat itulah langsung login, langsung masuk Islam tadi yang buta ini. Maka mengajak orang itu bukan pakai kekerasan, mengajak orang berbuat kebaikan itu bukan pakai kekerasan, akan tetapi pakai akhlak yang mulia. Lembut kita berucap, sopan kita berucap, saling harga menghargai kita. Insya Allah itulah akhlak yang menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasa-rasaku orang tua yang dimuliakan Allah, karena begini sajalah ceramah kita dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada yang kusampaikan manfaat, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sangat banyak kata-kataku menyinggung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka mohonlah dimaafkan, karena aku pun manusia biasanya, bukan manusia luar biasa, tapi manusia biasa di luar. Rasa-rasa aku beginilah. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة علينا يا الله، خصوصا يا الله لهذه الجماعة حاضرين والحاضرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله.